Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Triadi Damayanti dari S1 Manajemen 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara. Meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kontak fisik. Kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, serta beribadah disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Pembatasan kontak fisik alias physical distancing ini memberikan dampak signifikan bagi banyak pihak, salah satunya pelaku bisnis. Sebagai pelaku usaha tentu saja tidak boleh menyerah. Di tengah maraknya penyebaran COVID-19 ini, masih ada alternatif bisnis yang menjanjikan. Peluang bisnis yang menjanjikan di era pandemi COVID-19. Yang pertama, bisnis kuliner. Bisnis kuliner merupakan salah satu ide bisnis di masa pandemi COVID-19 yang terus mengalami kemajuan. Makanan menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apapun kondisinya, makanan dan minuman sangat penting dan menjadi kebutuhan primer masyarakat. Untuk bisa mempertahankan usahanya, kita harus memiliki strategi dalam bisnis, misalnya memanfaatkan media sosial. Peningkatan tren pemesanan online mau tidak mau mempengaruhi strategi penjualan dan promosi, apalagi di era pandemi seperti ini. Yang kedua, menjual produk kesehatan. Industri kesehatan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan saat pandemi. Wajar saja karena barang atau alat-alat kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di tengah krisis kesehatan. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, banyak orang yang rela membeli berbagai barang-barang kesehatan seperti masker medis, masker non-medis, hand sanitizer, obat-obatan, atau desinfektan. Kita juga bisa mencoba peruntungan di bisnis ini dengan berjualan hand sanitizer atau masker dengan harga yang terjangkau. Selama virus masih mewabah, produk kesehatan tersebut akan selalu diburu oleh masyarakat. Tutor bimbel. Masa pandemi membawa banyak perubahan termasuk sekolah dari rumah. Tak hayal, banyak orang tua yang memerlukan jasa tutor bimbingan belajar. Terlebih bagi orang tua yang memiliki kesulitan mengerti pelajaran dan menyelesaikan pekerjaan rumah anaknya. Tutor bimbel dapat melakukan kunjungan langsung ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring. Bisnis layanan pesan antar. Di masa pandemi, bisnis layanan pesan antar mampu bertahan karena terjadi peningkatan permintaan layanan pesan antar. Layanan tersebut memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus keluar rumah. Bisnis ini memanfaatkan teknologi online atau digital sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Terlebih di tengah anjuran untuk diam di rumah atau stay at home. Kita juga bisa menggunakan peluang bisnis ini untuk terus menambah selama pandemi. Freelance. Skill yang kita miliki bisa menjadi peluang bisnis untuk menambah cuan di tengah mewabahnya virus COVID-19. Bila kita memiliki kemampuan membuat website, desain, jasa digital marketing, dan keahlian lainnya, kita bisa coba menjadi freelancer di bidang tersebut. Ada banyak situs yang mewadahi freelancer untuk mengerjakan berbagai proyek. Kita tinggal mencari proyek mana yang bisa kita kerjakan dan melamar untuk proyek tersebut. Profil usaha warung makan sederhana. Nama usaha warung makan sederhana, nama pemilik usaha Ibu Dewi Sulistiorini, tempat usaha di Komplek Pasar Sloguimo, jam buka setiap hari pukul 6 sampai habis. Tujuan wawancara. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui berjalannya suatu usaha di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui strategi atau cara yang digunakan untuk menarik konsumen di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui omset yang diperoleh di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana strategi agar bisnis bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Pewawancara. Nama Lista Triadi Damayanti. Tempat tanggal lahir Wonogiri 26 Maret 2001.
Alamat Nusupan RT 02 RW 06 Sejo Slogoimo. Narasumber nama Dewi Sulistiorini. Tempat tanggal lahir Wonogiri 29 Maret 1972. Alamat Mulusari RT 02 RW 02 Mulusari Slogoimo. Warung makan sederhana. Sejarah berdirinya usaha warung makan sederhana. Seiring berjalannya waktu, bisnis warung makan kian berkembang dan menjamur di berbagai tempat, salah satunya di Komplek Pasar Slogoimo, Wonogiri. Warung makan sederhana ini didirikan oleh Ibu Dewi Sulistiorini bersama dengan suami sejak tahun 2000 hingga sekarang ini. Warung makan ini menyediakan menu olahan lokal seperti ayam kampung kremes, opor ayam kampung bumbu rujak, aneka sayur, dan lain-lain. Warung makan sederhana ini memberikan tempat yang nyaman walaupun lokasinya di lingkungan sekitar Pasar Slogoimo, di mana pengunjung bisa menyantap makanan dengan mendengarkan lagu yang diputar menggunakan sound. Nama sederhana diambil dari tempat warung makan yang dahulu hanya menggunakan tenda. Warung makan sederhana ini berlokasi di Komplek Pasar Slogoimo yang juga letaknya dekat dengan kecamatan, sekolah, rumah sakit, sehingga warung makan ini memiliki target pasar tersendiri. Hasil wawancara, usaha warung makan sederhana selama pandemi COVID-19 ini mengalami keterpurukan yang berdampak pada penurunan omset yang mencapai 50%. Apalagi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mewajibkan pembeli untuk take away dan tidak boleh dimakan di tempat. Tetapi usaha warung makan ini tidak menyerah begitu saja dan tetap mencari solusi agar usaha bisnis ini bisa tetap bertahan di masa sulit seperti ini. Strategi pemasaran yang digunakan di warung makan sederhana ini yang pertama yaitu ditargetkan kepada semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk mendapat minat pelanggan, yang paling penting dan yang paling utama yaitu soal kualitas rasa, kemudian pelayanan yang ramah kepada konsumen, serta fasilitas yang aman dan nyaman. Disediakan seperti adanya tempat untuk mencuci tangan, hand sanitizer, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Omset penjualan selama pandemi COVID-19. Usaha warung makan sederhana mengalami penurunan omset yang sangat besar hingga mencapai lebih dari 50% dari sebelum adanya pandemi COVID-19 karena banyak karyawan dan pekerja kantor yang bekerja dari rumah. Selama adanya kebijakan pemerintah mengenai PPKM ini, pendapatan per hari sekitar 500.000 hingga 600.000 rupiah yang biasanya bisa mencapai 2 juta rupiah. Dampak seperti ini terjadi hampir ke semua pelaku bisnis, tidak hanya di bisnis usaha warung makan sederhana saja. Cara bertahan di masa pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19 ini mengubah kebiasaan dengan berinovasi, dengan memahami kebutuhan pelanggan dan tetap mempertahankan kualitas rasa. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung membuat orang sadar bahwa kesehatan itu penting. Agar usaha tidak gulung tikar, kita harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan dan jangan pernah membiarkan usaha hanya begitu saja dan menunggu sampai keadaan menjadi lebih baik. Hal tersebut bahkan akan mengakibatkan usaha sulit untuk berkembang dan bertahan. Kesimpulan, semenjak pandemi COVID-19 mewabah, banyak usaha yang terkena dampak. Salah satunya usaha warung makan sederhana. Untuk bisa mempertahankan usaha bisnis agar tidak gulung tikar, kita harus pintar untuk mencari solusi untuk bertahan, mempertahankan kualitas rasa, dan menciptakan kebiasaan baru. Dengan melakukan pelayanan yang ramah dan selalu menjaga kebersihan, bisa membuat konsumen merasa nyaman dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Saran: membuat tempat dan fasilitas di warung makan sederhana senyaman mungkin, sehingga pelanggan bisa merasa puas. Melakukan promosi melalui sosial media dan disediakannya jasa pengiriman makanan secara online dengan bekerja sama
dengan jasa antar makanan seperti GoFood, GrabFood, sehingga nantinya usaha juga bisa semakin berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.